Bab 1551. Berjasa. Bahaya. Ketika Feng Zhenyuan mengatakan ini, tangan Feng Shaokun yang masih menuangkan teh bergetar. Lalu, tanpa sadar dia menatap ekspresi ayahnya. Dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Adapun Ye Feng, dia hanya berhenti minum teh sejenak sebelum kembali ke keadaan normalnya. Dia sudah menduga Feng Zhenyuan akan membahas hal ini, tetapi dia tidak terlalu terkejut ketika mendengarnya membahas topik ini. Setelah perlahan meletakkan cangkir tehnya, dia menatap Feng Zhenyuan. Paman Feng, apakah paman tahu persis situasinya? Feng Zhenyuan menggelengkan kepalanya. Aku hanya tahu Shaokun mengerahkan beberapa penembak jitu untuk membantumu malam itu. Penembak jitu tersebut juga melepaskan total 26 tembakan, menggunakan 26 peluru standar kaliber 12,7 mm. Jika tidak ada alasan yang cukup, ini pelanggaran disiplin yang serius. Begitu ada yang berniat jahat tahu, Shaokun dan bahkan aku akan terlibat. Sambil berkata demikian, dia menatap Ye Feng, memancarkan aura tak terlihat. Jadi, atas perlindungan Shaokun dan tanggung jawab saya sendiri. Saya harap Tuan Ye bisa memberi saya penjelasan yang masuk akal. Suasana halaman yang semula penuh gelak tawa, tiba-tiba berubah menjadi amat muram. Di samping, saat Feng Shaokun melihat ini, dia mungkin takut ayahnya dan Ye Feng akan bertengkar. Meskipun gemetar, dia tetap memberanikan diri dan berteriak, "Ayah!" Malam itu, diam. Feng Zhenyuan memotongnya. Sekarang bukan saatnya kau bicara. Keberanian Feng Shaokun yang susah payah diperoleh hancur oleh gangguan ini. Dia tidak hanya menjadi lesu, dia menatap Ye Feng dengan ekspresi tak berdaya dan meminta maaf. Ye Feng melihat ini dan langsung tersenyum. Aku baik-baik saja. Aku akan menjelaskannya pada ayahmu. Saat ia hendak menjelaskan alasannya, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang familiar dari luar halaman. Paman Feng, izinkan aku bercerita tentang ini. Lalu, sesosok yang dikenalnya berjalan cepat dengan senyuman di wajahnya. Itu Cheng Feier dari tim keamanan. Feier, kenapa kamu di sini? Feng Zhenyuan jelas sangat akrab dengan Cheng Feier. Ketika dia melihatnya masuk, dia langsung berdiri dan memberi isyarat agar dia mendekat dan duduk. Cheng Feier duduk di antara Ye Feng dan Feng Zhenyuan. Senyumnya masih tersungging di wajahnya. Aku di sini untuk mencari Ye Feng. Mencari Ye Feng. Feng Zhenyuan mendengar ini dan semakin bingung. Apa kamu juga sangat dekat dengan Ye Feng? Lalu, apa maksudmu ketika kau bilang akan memberitahuku tentang bagaimana Ye Feng meminta Shaokun untuk mengerahkan para penembak jitu untuk operasi itu? Cheng Feier tidak langsung menjawab pertanyaan Feng Zhenyuan, tetapi memutar matanya ke arah Ye Feng. Serius, kenapa kamu tidak cerita saja pada Paman Feng apa yang terjadi? Mengapa kamu harus membuat orang-orang penasaran untuk sementara waktu? Ye Feng terdiam, dia ingin mengatakannya secara langsung. Tetapi dia belum sempat mengatakannya. Feng Zhenyuan tampak semakin bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Feier, semakin banyak kamu berbicara, semakin aku tidak mengerti. Sebenarnya, masalah ini sangat sederhana, Cheng Feier berkata singkat, Paman Feng, kamu pasti pernah mendengar tentang Kuali 9 Prefektur, kan? Aku pernah mendengarnya, tentu saja, aku pernah mendengarnya. Feng Zhenyuan tidak ragu. Itu harta nasional negara kita. Itu benda bersejarah setingkat artefak Dewa Nasional. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang itu? Beberapa waktu lalu, tim keamanan Anda menemukan Kuali Yusu. Bukankah para anggota senior parlemen Tiongkok dan ketua sangat senang? Sepertinya tim keamanan mendapat banyak imbalan, kan? Cheng Feier mengangguk. Ye Feng meminta putramu untuk mengerahkan para penembak jitu kali ini karena dia ingin merebut Kuali 9 prefektur lainnya. Apa? Feng Zhenyuan mungkin sedikit bingung, dan ekspresinya membeku sesaat. Cheng Feier melanjutkan, Ye Feng menceritakan semua yang terjadi kepadaku. Dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa Kuali Yangzhou dari Kuali 9 prefektur bersama sebuah geng kriminal di Jiangzhou. Terlebih lagi, geng kriminal itu sangat kuat pada saat itu, dan bisa melarikan diri kapan saja. Kemudian, dia terpaksa mengumpulkan beberapa orang dan bertarung langsung dengan pihak lain. Saat itu, sebagai tindakan pencegahan, dia meminta putra Anda untuk mengumpulkan sekelompok penembak jitu sebagai penutup. Meski begitu, dia tetap membayar harga yang sangat mahal untuk menghancurkan geng kriminal itu dan mempertahankan Kuali Yangzhou di Tiongkok. Dia berbicara tentang versi sederhana dari cerita yang Ye Feng buat sebelumnya. Namun, itu tidak jauh dari kebenaran. Mendengar ini, Feng Shaokun langsung mengangguk setuju. Benar, ayah. Saat itu, guru ingin mencegah gerombolan penjahat itu merebut Kuali Yangzhou, jadi beliau meminta saya untuk mengatur sekelompok penembak jitu sebagai penutup. Para penjahat itu sangat kuat.
Tak satu pun dari mereka lebih lemah daripada para elit di zona perang kita. Mereka juga sangat licik. Feng Zhenyuan mungkin masih sedikit bingung. Ia mengangkat tangannya untuk menyela putranya dan berkata, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Biarkan aku menyerap ini dulu. Feng Shaokun dan Cheng Feier segera berhenti bicara. Feng Zhenyuan tampaknya sudah tenang. Kemudian, dia menatap mereka berdua dan berkata, jadi Feier, apa yang ingin kau katakan adalah bahwa Ye Feng meminta Shaokun untuk memobilisasi para penembak jitu secara pribadi karena situasi khusus, dan itu dipaksakan oleh situasi, kan? Titik awalnya juga sangat bagus, Cheng Feier menambahkan, hanya untuk menyimpan harta nasional kita di Tiongkok atau Jiangsu. Feng Zhenyuan terdiam. Cheng Feier melanjutkan, Paman Feng, bukankah Paman penasaran kenapa aku datang mencari Ye Feng? Sebenarnya, organisasi ini mengirim saya ke sini untuk mengurus penyerahan Kuali Yangsu. Berkat penempatan sementara dan intersepsi putus asa pada saat itu, Kuali Yangsu akhirnya berhasil dipertahankan olehnya. Feng Zhenyuan terdiam. Cheng Feier sepertinya mengatakannya dengan santai. Setelah menjelaskan kepada Feng Zhenyuan, ia mengalihkan pandangannya ke Ye Feng. Menteri yang berjasa, di mana Kuali Yangsu sekarang? Para petinggi tim keamanan kami sangat mementingkan harta karun ini. Mereka telah berulang kali mengingatkan saya untuk datang ke Jiangsu sesegera mungkin dan menyelesaikan serah terima harta karun ini sesegera mungkin. Kalau kamu tidak keberatan, ayo kita selesaikan serah terimanya setelah kita minum teh bersama Paman Feng. Ye Feng secara alami dapat mengetahui bahwa anggota tim keamanan yang cantik ini sedang membantunya. Melihat Feng Zhenyuan juga melihat ke arahnya, dia langsung tersenyum. Tentu. Saya tidak sabar menunggu bonus ini tiba secepatnya. Bab 1552. Cheng Feier tersipu saat disebut istri tuan. Pandangan Feng Zhenyuan terhadap Ye Feng telah berubah lagi. Sesaat kemudian, ia tampak menyadari sesuatu dan raut wajahnya berubah. Apa yang baru saja kau katakan? Secepat mungkin. Mungkinkah Anda pernah menerima bonus lain dari tim keamanan sebelumnya? Ye Feng mengangguk dan hendak menjawab. Cheng Feier sepertinya teringat sesuatu, lalu tiba-tiba tersenyum. Kalau Ye Feng tidak menyebutkannya, aku pasti sudah lupa. Paman Feng mungkin tidak tahu, tapi Kuali Yangsu juga diambil kembali oleh Ye Feng. Sayalah yang bekerja sama dengannya dan pergi ke Jepang untuk melaksanakan operasi tersebut. Operasi itu tidak mudah. Ini melibatkan keluarga Yamaguchi dari Jepang, klan ninja, dan beberapa kelompok keuangan besar. Jika bukan karena kecerdasan Ye Feng dan persiapan yang memadai, kita tidak akan bisa merebut makanan dari mulut harimau itu. Ketika Feng Zhenyuan mendengar ini, dia jelas semakin terkejut. Ketika dia menatap Ye Feng lagi, ekspresinya yang sebelumnya tenang berubah. Lalu dari apa yang Feier katakan, alasan mengapa tim keamanan diberi penghargaan oleh parlemen adalah karena Ye Feng. Cheng Feier mengangguk dan berkata cepat, itulah sebabnya pemimpin tim keamanan kami sangat berterima kasih padanya. Setelah mengamati situasi dasar Ye Feng, kami mengundangnya untuk menjadi ahli khusus di tim keamanan kami. Sebenarnya, dia setengah anggota tim keamanan. Lalu, ekspresi Feng Zhenyuan berubah. Soal dia diam-diam meminta Shaokun untuk mengerahkan para penembak jitu. Cheng Feier pasti sudah memikirkan cara untuk menjelaskannya pada Ye Feng. Dia tersenyum padanya dan berkata, Ye Feng adalah ahli yang direkrut khusus untuk tim keamanan, jadi wajar saja jika meminta bantuan orang-orang dari garis depan Jiangsu untuk misi ini, kan? Selain itu, Ye Feng memerintahkan penembak jitu di garis depan Jiangsu untuk menjalankan misi penting melindungi harta nasional seperti Kuali Yangsu. Jika masalah ini terbongkar, siapa yang berani mempermasalahkannya? Feng Zhenyuan pasti juga memikirkan hal ini. Ekspresi seriusnya telah sepenuhnya rileks. Sekarang setelah kau menyebutkannya, memang tampak begitu. Namun, pernyataan Cheng Feier belum berakhir. Lagi pula, Paman Feng, sudahkah kau mempertimbangkannya? Kali ini, Ye Feng mengajak orang-orang dari garis depan Jiangsu untuk membantunya dalam misi melindungi harta nasional, Kuali Yangsu, dan akhirnya berhasil. Perintah Ye Feng sangat berjasa, putramu dan para penembak jitu yang dia kumpulkan juga turut berkontribusi. Feng Shaokun yang sedang menuangkan teh di samping tercengang. Pupil mata Feng Zhenyuan tiba-tiba mengecil. Bahkan Ye Feng pun tercengang. Sebelumnya, dia tahu Feng Zhenyuan mungkin akan datang untuk mencelanya. Tindakan balasan yang dia pertimbangkan hanyalah mengatakan bahwa dia sedang melindungi harta nasional atau semacamnya. Berbeda dengan Cheng Feier. Sejak dia muncul sampai sekarang, setiap kalimat yang diucapkannya saling berkaitan. Pertama, ia mengerahkan penembak jitu untuk melindungi harta nasional, Kuali Yangsu. Kemudian, dia menunjukkan kontribusinya sebelumnya terhadap Kuali di Yushu. Kemudian, ia menunjukkan identitasnya saat ini di tim keamanan.
Ia adalah separuh anggota tim keamanan dan memiliki hak istimewa untuk memobilisasi semua zona perang di negara itu untuk membantu pelaksanaan misi. Akhirnya, pukulan fatal, Feng Shaokun dan para penembak jitu yang membantu Ye Feng dalam menjalankan misi, semuanya telah berkontribusi dalam operasi ini. Seluruh penjelasannya tampaknya telah mengubah hal buruk menjadi hal baik. Lagi pula, penjelasannya sangat masuk akal, dan tidak seorang pun dapat menemukan kesalahannya. Standarnya terlalu tinggi. Seperti yang diharapkan dari pemimpinku. Ye Feng diam-diam memberi acungan jempol pada Cheng Feier. Namun, ekspresi Cheng Feier tidak berubah, ia terus menatap Feng Zhenyuan. Selama kuali Yang Zhu di tangan Ye Feng diverifikasi keasliannya, tim penembak jitu yang dipimpin putramu setidaknya bisa mengajukan permohonan penghargaan kelompok kelas 2. Kebaikan kelas 2. Mendengar ini, rahang Feng Shaokun hampir ternganga. Mulutnya terbuka lebar, seolah-olah ia mendengar sebuah fantasi. Kamu bercanda. Tahukah Anda, dalam banyak kasus, sebuah brigade bahkan mungkin tidak memiliki satu kuota pun per tahun, karena layanan berjasa kelas 2 memiliki otoritas yang sangat tinggi. Biasanya, jika orang seperti kami ingin mendapatkan layanan berjasa kelas 2, kami setidaknya harus berpartisipasi dalam beberapa misi internasional atau beberapa kompetisi bela diri internasional. Hanya mereka yang meraih peringkat sangat baik dalam kompetisi bela diri ini yang akan dapat memperoleh layanan berjasa kelas 2 dalam evaluasi layanan akhir tahun. Feng Zhenyuan berpikir sejenak, tetapi sepertinya ia mengerti sesuatu. Jika kata-kata Feier benar, Tuan Ye memang ahli eksternal tim keamanan. Tugas membantu menjaga kuali Yang Zhu sudah cukup bagi Anda untuk mendapatkan penghargaan tim kelas 2. Shaokun, temani gurumu dan Feier untuk minum teh. Saya akan menelepon 2 kali untuk memahami dan mengonfirmasi situasi. Sambil berkata demikian, dia mengangguk ke arah Ye Feng dan Cheng Feier sebelum segera kembali ke kamarnya. Ketika Feng Zhenyuan pergi, Feng Shaokun langsung duduk dengan tidak sabar. Ia tampak sedikit bersemangat dan berkata, "Guru, apakah yang dikatakan istri guru barusan benar?" Ye Feng masih minum teh, tetapi ketika mendengar ini, dia terbatuk. Wajah Cheng Feier juga memerah, dia berhenti minum tehnya dan melotot ke arah Ye Feng. Ye Feng tidak mengerti mengapa dia menatapnya, tapi dia tetap berkata pada Feng Shaokun, "Jangan bicara sembarangan. Feier adalah pemimpinku." Pemimpin. Feng Shaokun jelas tidak mempercayainya. Matanya melirik curiga ke arah mereka berdua. Cheng Feier jelas sedikit malu ketika mendengar ini, dan dia segera terus berpura-pura minum teh. Namun, Ye Feng langsung menamparkan kepala Feng Shaokun. "Kau tidak percaya padaku." Singkatnya, jangan panggil dia seperti itu. Oh. Meskipun Feng Shaokun masih tidak percaya, dia segera menjadi lebih patuh. Ye Feng mengganti topik. "Dengan status ayahmu, dia bisa menyelidiki banyak hal hanya dengan satu panggilan telepon. Feier tentu saja tidak akan berani bicara omong kosong. Lalu apakah kau benar-benar ahli yang direkrut khusus untuk tim keamanan?" Feng Shaokun tampak bersemangat lagi. Ye Feng mengangguk. "Yang berisi semua dokumen. Jadi, ketika aku mengerahkan 5 penembak jitu elit malam itu untuk membantumu secara pribadi." "Oh, tidak, itu bekerja sama denganmu. Bukan hanya kau tidak akan dimintai pertanggungjawaban, tapi kau juga mendapatkan pahala." Ye Feng mengangguk lagi dan hendak melanjutkan menjawab. "Shaokun, kenapa kau masih bertanya tentang ini?" Sebuah suara riang terdengar dari dalam ruangan. "Cepat dan sajikan teh untuk tuanmu dan Feier. Sekarang, kau berutang budi besar lagi pada tuanmu." Itu adalah Feng Zhenyuan. Dia mungkin telah memverifikasi informasi yang diberikan Cheng Feier. Ketika dia keluar lagi, ekspresinya sangat santai. Bab 1553. Bagaimana orang ini bisa tahu sesuatu? Feng Shaokun mungkin tidak bereaksi tepat waktu, dia tertegun sejenak saat berdiri di depan Ye Feng. Sampai Feng Zhenyuan duduk kembali. Baru setelah itu ia tersadar. Ia buru-buru berdiri dan bertanya, "Ayah, maksudmu?" Feng Zhenyuan mengangguk. "Aku sudah menghubungi rekan-rekan lamaku untuk memverifikasinya. Tuan Anda memang seorang ahli yang direkrut khusus oleh tim keamanan. Dia berhak mengerahkan sekelompok penembak jitu untuk membantunya menjalankan beberapa misi dalam jarak yang wajar. Selain itu, dia berhasil mendapatkan kembali kuali Yuzu dari Jepang." Wow! Feng Shaokun tak kuasa menahan napas. "Seperti yang diharapkan dari tuanku. Tidak apa-apa kalau kamu tidak bertindak, tapi saat kamu bertindak, kamu selalu murah hati." Dia benar-benar merahasiakannya dari saya dan tidak memberitahu saya bahwa dia sudah menjadi ahli yang direkrut khusus di tim keamanan. Ye Feng tidak berdaya. Dia tidak tahu bahwa identitasnya sebagai ahli khusus di tim keamanan memiliki kekuatan yang begitu besar.
Meskipun dia pernah menyebutkan reputasi tim keamanan beberapa kali sebelumnya, dia tidak memiliki firasat kuat mengenai hal itu, dia juga tidak menyadari bahwa dirinya adalah seorang ahli khusus. Oleh karena itu, wajar saja jika dia tidak menunjukkan apapun di hadapan Feng Shaokun dan yang lainnya. Siapa yang tahu bahwa identitas ini akan memiliki pengaruh besar pada orang-orang seperti Feng Zhenyuan atau sistem pemerintahan. Feng Zhenyuan mengambil cangkir tehnya lagi, menurunkan sedikit pinggiran cangkir, dan berdenting dengan cangkir Ye Feng. Tuan Ye, izinkan saya bersulang sekali lagi. Aku tidak mengerti situasi sebelumnya dan hampir menyalahkanmu secara salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ngomong-ngomong, aku juga ingin mengucapkan terima kasih. Jika kuali Yang Zhu yang kau rebut kembali dinilai asli, Shaokun dan yang lainnya akan diberi pahala kelas 2. Saat mereka bersulang dengan gelas, dia mungkin ingin menunjukkan ketulusannya, dia bahkan mencondongkan tubuh ke arah Ye Feng. Demi membalas budi, Ye Feng pun bergegas maju dan menyentuhnya, sambil tanpa sadar berkata sopan, kau terlalu sopan. Namun, ia tak menyangka bahwa tepat saat ia berkata demikian, tubuh bagian atas Feng Zhenyuan bergerak maju. Rasanya seperti tiba-tiba ia merasakan sakit. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan sudut mulutnya berkedut. Paman Feng. Kata-kata sopan yang hendak diucapkannya langsung berubah menjadi kekhawatiran. Paman Feng baik-baik saja. Apakah Anda merasa tidak enak badan di suatu tempat? Namun, Feng Zhenyuan tampaknya masih merasakan sakit tertentu. Ia mempertahankan postur aslinya sejenak sebelum perlahan kembali ke posisi duduknya. Ia menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, aku tidak merasa tidak nyaman. Ini hanya beberapa penyakit lama di tubuhku. Mari kita istirahat sejenak. Tidak apa-apa. Feng Shaokun berlari dengan gugup. Ayah, apakah masalah yang ditemukan dokter militer Liu sebelumnya terjadi lagi? Feng Zhenyuan menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Feng Shaokun menjadi semakin cemas. Bukankah dokter militer Liu memintamu untuk dirawat di rumah sakit sesegera mungkin? Apa maksudmu dengan tidak mengatakan apa-apa? Saat itu, beliau bilang kondisimu sudah sangat serius. Setiap kali kambuh, tubuhmu memberi peringatan. Kamu harus menganggapnya serius. Kalau tidak, begitu masalah-masalah ini menumpuk sampai batas tertentu, tubuh Anda mungkin tidak akan mampu menahannya. Omong kosong apa yang kau ucapkan, bocah? Feng Zhenyuan sedikit kesal. Kau pikir aku tidak tahu soal kesehatanku? Tidak serius. Itu hanya luka tersembunyi yang tak bisa disembuhkan setelah bertarung dengan bocah-bocah nakal di medan perang beberapa tahun lalu. Paling-paling, aku hanya merasa tidak nyaman sesekali. Itu bukan masalah besar. Lagi pula, Anda tahu bahwa pengobatan modern tidak dapat berbuat apa-apa terhadap penyakit-penyakit tersembunyi ini. Beberapa tahun yang lalu, saya mencari semua dokter terkenal di Jiangzuo dan sekitarnya. Saya sudah mencoba berbagai resep dan metode pengobatan tradisional, tetapi semuanya sia-sia. Jadi, tidak ada gunanya membuang-buang waktu di rumah sakit. Ketika Feng Shaokun mendengar ini, ia mungkin sedikit tak berdaya dan cemas. Ia tampak cemas dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Namun, pikiran Ye Feng tergerak. Paman Feng, bisakah kau menceritakan detailnya? Saya juga punya beberapa keterampilan medis. Mungkin aku bisa membantu. Feng Zhenyuan mungkin tidak terlalu memikirkannya. Ia melambaikan tangannya ketika mendengar itu. Hanya saja saya terluka parah di medan perang beberapa tahun yang lalu. Karena keterbatasan standar medis saat itu, saya tidak pulih sepenuhnya, meninggalkan beberapa penyakit. Setelah bertahun-tahun, tubuhku semakin memburuk. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Ye Feng berpikir sejenak lalu melanjutkan, aku melihat ekspresi Paman Feng tadi, seharusnya tidak semudah yang kau katakan. Juga, saya mengamati bahwa sensasi kesemutan Anda seharusnya berasal dari sendi ketiga tulang belakang lumbar dan sendi keenam tulang belakang. Salah satunya melibatkan tulang belakang lumbar dan memengaruhi kekuatan seluruh tubuh. Yang lainnya melibatkan tulang belakang dan memengaruhi banyak bagian dan organ tubuh. Ini bukan masalah kecil. Aku hanya sedikit mengernyit, dan kau sudah mengamati sebanyak ini. Feng Zhenyuan tampak sedikit terkejut. Ye Feng menjawab sambil tersenyum, Paman Feng, aku sudah bilang kalau aku punya beberapa keahlian medis, terutama pengobatan Tiongkok. Pengobatan tradisional Tiongkok berfokus pada melihat, mendengar, bertanya, dan merasakan. Jika saya bahkan tidak bisa memahami apa yang terjadi, maka saya hanyalah seorang dokter yang sia-sia. Pada saat ini, Cheng Feier mungkin menyadari apa yang sedang dia coba lakukan dan menimpali. Paman Feng, jangan dengarkan omong kosongnya. Orang ini bukan hanya punya sedikit keterampilan medis. Dia benar-benar dokter ajaib. Saat aku menjalankan misi bersamanya, aku sudah melihat pencapaiannya di bidang kedokteran lebih dari sekali.
Tidak berlebihan jika aku menyebutnya dokter dewa. Kalau kamu merasa kurang sehat, biarkan dia memeriksamu. Aku jamin tidak akan rugi. Ye Feng tidak mengomentari kata-katanya. Feng Zhenyuan tampak makin terkejut, dia mulai mengamati Ye Feng untuk pertama kalinya di hadapannya. Selain terkejut, ada juga secercah harapan di matanya. Beberapa dokter terkenal di bidang pengobatan Tiongkok dan Barat di dalam dan sekitar Jiangzuo telah membantu saya mengatasi kondisi saya. Namun, tanpa terkecuali, rencana perawatan yang diberikan oleh orang-orang ini tidaklah ideal, dan efeknya tidak dapat dijamin. Bahkan ada yang menyarankan agar saya lebih banyak berbaring dan mengurangi berjalan di masa depan. Aku seorang pejuang. Aku tidak bisa menerima ini. Apakah kamu yakin ingin melihatnya? Ye Feng dapat merasakan bahwa dia juga ingin memulihkan kesehatannya. Melihat ada harapan di matanya, tetapi juga ada sedikit keputusasaan dalam nadanya, Ye Feng berpikir sejenak dan mengangguk. Keahlian medisku agak istimewa. Mungkin masih ada kesempatan. Sambil berbicara, ia berdiri lebih dulu. Ayo kita pindah ke tempat yang lebih nyaman untuk berobat. Ngomong-ngomong, kita minta Paman Feng menjelaskan kondisi luka lamanya di perjalanan. Bab 1554. Apakah kau mencoba membujukku untuk menyerah? Feng Zhenyuan sangat tegas. Setelah setuju untuk membiarkan Ye Feng melihatnya, dia membawa Ye Feng masuk ke ruangan itu. Sambil membawa Ye Feng masuk ke ruangan, ia memperkenalkan dirinya perlahan. Kondisi saya agak rumit. Berdasarkan hasil diagnosis banyak dokter terkenal, ada beberapa faktor utama yang saling tumpang tindih. Salah satunya adalah latihan beban berlebih yang tidak ilmiah selama bertahun-tahun di masa-masa awal, yang menyebabkan tubuh bekerja terlalu keras dan pinggang menjadi tegang. Kedua, setelah memasuki medan perang, saya terluka parah tetapi dibatasi oleh standar medis saat itu. 2 peluru akhirnya tertancap di sendi tulang belakang lumbar dan sendi tulang belakang. Kemudian, ketika luka di sendi tulang belakang lumbar dan sendi tulang belakang perlahan menutup, mereka tertancap di dalamnya selamanya. Akhirnya, seiring bertambahnya usia, fungsi fisik dan kemampuan pemulihan saya menurun dalam segala hal. Ye Feng mendengarkan dengan tenang dan tidak mengatakan apapun. Setelah Feng Zhenyuan membawanya ke sebuah ruangan yang terasa seperti rumah sakit dan memiliki segala macam peralatan medis, dia menatapnya dengan sedikit terkejut. Feng Zhenyuan mungkin tidak berniat menyembunyikannya lagi. Ia tersenyum pahit dan berkata, Dokter militer Liu yang disebutkan Shao Kun benar. Kondisi fisik saya memang semakin memburuk. 2 tahun lalu, jika saya merawat diri dengan baik dan secara sadar menghindari beberapa gerakan besar dalam kehidupan sehari-hari, saya mungkin tidak akan merasa tidak nyaman selama 10 hari hingga setengah bulan. Namun, mulai tahun ini, terutama dalam 2 bulan terakhir, meskipun saya telah menghindari semua gerakan besar, sendi lumbal dan tulang belakang saya tiba-tiba terasa sakit dari waktu ke waktu. Dokter militer Liu secara pribadi memberi saya pemeriksaan dan konsultasi komprehensif. Ia mengatakan bahwa tubuh saya mungkin sudah mencapai batasnya. Dia takut aku akan tiba-tiba pingsan suatu hari nanti, jadi dia menyarankan agar aku tinggal di rumah dan menyiapkan ruang medis untukku, untuk berjaga-jaga. Ye Feng mendengar ini dan menatapnya lagi. Ketika dia mendengar pernyataan Feng Zhenyuan tadi, meskipun dia memperkirakan masalahnya tidak kecil, dia tidak menyangka situasinya akan memburuk sampai sejauh ini. Feng Zhenyuan berbaring di tempat tidur dan bertanya, bagaimana Anda membutuhkan saya untuk bekerja sama? Ye Feng segera menenangkan pikirannya. Lepaskan jaketmu dan berbaringlah. Feng Zhenyuan tidak banyak bicara dan langsung melakukan apa yang diperintahkan. Ye Feng melihat ini dan hendak berjalan ketika terdengar ketukan di pintu ruang medis. Itu adalah penjaga yang bertemu Ye Feng dan Feng Zhenyuan saat mereka memasuki rumah. Di belakang penjaga itu ada sosok heroik yang membawa peralatan medis. Pemimpin, dokter militer Liu ada di sini. Setelah penjaga mengetuk pintu, ia memimpin untuk memberi hormat kepada Feng Zhenyuan yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Tuan Feng, ada masalah. Dokter militer Liu berjalan ke ruang medis dengan gugup dan berbicara cepat. Aku dengar dari Little Wu kalau kamu terlihat tidak sehat dan pergi ke rumah sakit, jadi aku bergegas. Feng Zhenyuan sepertinya cukup mengenalnya. Ia tersenyum dan melambaikan tangan padanya. Jangan khawatir, Pak Tua Liu. Orang di sampingku adalah Guru Shao Kun. Kudengar dari Feier kalau kemampuan medisnya cukup bagus. Kebetulan penyakit lamaku kambuh lagi, jadi sebaiknya aku minta dia datang dan membantu memeriksanya. Mendengar itu, dokter militer Liu tampak menghela napas lega. Syukurlah kau baik-baik saja. Ketika aku mendengar apa yang dikatakan Little Wu tadi, aku pikir ada sesuatu yang terjadi. Baguslah kamu baik-baik saja. Sambil berbicara, ia mengalihkan pandangannya ke arah Ye Feng. Aku sudah banyak mendengar tentangmu, aku tak menyangka kau semudah itu. Ye Feng membalas senyumannya.
Aku juga sering mendengar Shao Kun dan Paman Feng menyebutmu. Dokter militer Liu mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Ye Feng. Lalu, tiba-tiba dia bertanya, apakah nyaman bagimu untuk keluar dan berbicara denganku sendirian? Ye Feng tidak mengerti apa maksudnya. Akan tetapi, dia tampaknya ingin mengatakan sesuatu tetapi ingin menghindari Feng Zhenyuan. Setelah melihat Feng Zhenyuan di ranjang rumah sakit, Ye Feng mengangguk dan berjalan keluar dari ruang medis terlebih dahulu. Ketika dokter militer Liu keluar dari ruang medis dan Wu kecil menutup pintu, Ye Feng menoleh untuk menatapnya lagi. Dokter militer Liu, katakan saja apa yang ingin kau katakan sekarang. Dokter militer Liu seharusnya seorang perokok berat. Sebelum berbicara, tanpa sadar dia menyentuh saku dadanya, dengan cekatan mengambil sebatang rokok, lalu melemparkannya ke mulutnya. Namun, setelah melakukan serangkaian tindakan ini, ia sepertinya ingat bahwa ini adalah kediaman Feng Zhenyuan. Ia pun berhenti mengeluarkan korek apinya untuk menyalakannya. Setelah memasukkan korek api ke sakunya, ia menggigit rokoknya dan berkata tanpa daya, Tuan Feng benci bau rokok. Sebaiknya aku tidak merokok. Langsung saja ke intinya. Ye Feng mengangguk, menunggunya melanjutkan. Tuan Feng seharusnya memberitahu Anda tentang kondisi fisiknya, kan? Tanya dokter militer Liu. Aku baru saja mendengarnya mengatakannya. Ini sangat rumit. Ye Feng tampak tenang. Namun, dokter militer Liu menggelengkan kepala dan tersenyum. Apakah dia mengatakan bahwa kondisinya saat ini terutama disebabkan oleh 3 faktor yang saling tumpang tindih? Pertama, beban latihan yang tidak ilmiah dan berkepanjangan di tahun-tahun awal menyebabkan tubuh kelelahan dan pinggang menjadi terlalu tegang. Kedua, setelah memasuki medan perang, ia terluka parah tetapi kemampuannya terbatas menurut standar medis saat itu. 2 peluru akhirnya tertancap di sendi tulang belakang lumbar dan sendi tulang belakang. Kemudian, ketika lukanya perlahan menutup, peluru-peluru itu selamanya tertancap di dalamnya. Ketiga, seiring bertambahnya usia, fungsi fisik dan kemampuan pemulihannya menurun secara signifikan. Ya, jawab Ye Feng. Sebenarnya, aku takut dia tidak akan sanggup menerimanya, jadi aku sengaja mengucapkan kata-kata itu kepadanya dengan enteng. Senyum dokter militer Liu menghilang, dan tatapannya tiba-tiba menjadi dalam. Sebenarnya, kondisinya jauh lebih serius dari ini. Kedua peluru yang tertancap di tulang belakang dan sendi lumbarnya tidak hanya tersegel di dalam saat lukanya tertutup, tetapi juga bercampur dengan tendon dan jaringan seolah-olah tumbuh di dalamnya. Keahlian medis saya mungkin tak tertandingi di Jiangzuo, tetapi saya berada di peringkat 3 teratas. Sebelumnya, saya telah berupaya keras berkoordinasi dengan beberapa tim medis ternama internasional dari Royal Swedish Medical College untuk membantu menemukan solusi. Namun, tim medis ternama internasional ini terkejut setelah membaca informasi tentang kondisi Tuan Feng yang saya berikan. Mereka merasa hanya ada satu rencana perawatan untuk situasi ini, yaitu menggunakan operasi minimal invasif untuk membuka kembali luka yang telah sembuh, menghindari jaringan tersebut, dan mengeluarkan 2 peluru dari sendi lumbar dan sendi tulang belakang. Faktanya, operasi semacam ini sama sekali tidak mungkin dilakukan dengan standar medis modern. Ye Feng tertegun. Namun, dia segera memikirkan sesuatu yang lebih dalam. Ketika ia melihat mata dokter militer Liu dipenuhi warna yang tak terlukiskan saat ia menyebutkan hal itu, ia langsung berkata, mengapa dokter militer Liu mengatakan ini kepadaku? Apakah kau mencoba membujukku untuk menyerah? Bab 1555. Ahli medis kerajaan Swedia. Namun, dokter militer Liu menggelengkan kepalanya. Tidak, saya hanya mengatakan ini untuk memberi tahu Anda. Kau adalah guru Shao Kun. Di bawah bimbinganmu, Shao Kun berjalan di jalan yang benar. Sebagai seorang tetua yang menyaksikan Shao Kun tumbuh dewasa, aku sangat berterima kasih padamu untuk ini. Kau adalah seseorang yang bisa dikenali dan diizinkan oleh Tuan Feng di ruang medisnya. Aku juga mengagumimu. Namun, yang ingin saya sampaikan adalah kondisi fisik Tuan Feng sangat rumit, dan sudah mencapai tahap yang sangat berbahaya dan rapuh. Sehebat apapun kemampuan medis Anda atau seberapa hebat Anda dalam hal lain, saya harap Anda bisa lebih berhati-hati. Jangan gegabah kalau menyangkut Tuan Feng, dan jangan main-main. Kalau tidak, begitu keseimbangan yang rapuh ini hancur, situasi Tuan Feng mungkin benar-benar tak bisa diperbaiki. Ye Feng mengerti maksudnya. Tepat saat ia hendak menjawab, dokter militer Liu tiba-tiba menggenggam tangannya erat-erat. Di medan perang puluhan tahun yang lalu, jika Tuan Feng tidak mempertaruhkan nyawanya, saya pasti sudah lama mati. Bagiku, dia sebanding dengan anugerah kelahiran kembali. Saya tidak akan pernah menoleransi siapapun yang membahayakan Tuan Feng, mengerti? Sekalipun kau guru Shao Kun, sekalipun kau seseorang yang dikenal Tuan Feng. Setinggi apapun prestasimu di bidang lain atau sedalam apapun koneksimu, aku hanya punya satu hal untuk dikatakan.
Jangan ambil risiko dengan penyakit tersembunyinya. Kalau tidak, kalau terjadi apa-apa padanya, aku tidak akan membiarkanmu pergi apapun yang terjadi. Ketika dia mengatakan hal itu, ada keganasan seperti binatang di matanya. Ye Feng segera memahami niat sebenarnya. Terus terang, orang ini khawatir keterampilan medisnya kurang memadai dan ia terlalu haus akan pujian. Terlebih lagi, karena Tuan Feng dan Feng Shaokun memiliki hubungan baik dengannya, pria itu terpaksa menguliahinya agar tidak bertemu mereka lagi. Melihat sikap dokter militer Liu yang mengesankan, bahkan para penjaga di sampingnya sedikit takut, tetapi dia tidak mengalami demam panggung sama sekali. Dia menepis tangan dokter militer Liu tanpa meninggalkan jejak dan berkata, "Kamu mungkin punya niat baik, tapi kata-kata ini tidak berarti apa-apa bagiku." Kemudian, dia mendorong pintu ruang perawatan dan masuk lagi. Meragukan keterampilan medisnya. Lucu sekali. Orang terakhir yang mempertanyakan keterampilan medisnya sudah terkubur 6 kaki. Hanya 3 besar di bidang medis Jiangzuo. Berani-beraninya dia melontarkan omong kosong seperti itu di depannya. Dia benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Di ruang kesehatan, Feng Zhenyuan tampaknya telah menebak apa yang terjadi di luar. Melihat Ye Feng masuk lagi, ia berpikir sejenak dan berkata, "Tuan Ye, jangan marah pada dokter militer Liu. Dia punya reputasi baik di bidang medis dan bahkan di medan perang Jiangzuo. Dia selalu orang yang sangat jujur dan keterampilan medisnya juga sangat bagus, tapi dia agak terlalu keras kepala kalau menyangkut saya. Perlakukan aku sesukamu nanti. Kamu tidak perlu merasa terbebani. Setelah perawatannya selesai, saya akan pergi dan berbicara dengannya." Tidak apa-apa. Ye Feng tidak menyangka Feng Zhenyuan akan menyemangatinya seperti ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan Feng, jangan khawatir. Persis seperti yang kukatakan sebelumnya. Saya belum pernah kalah dalam satu pertempuran pun sejak debut saya. Hal yang sama juga terjadi di bidang kedokteran." Feng Zhenyuan tidak menyangka Ye Feng akan menjawab seperti ini. Dia tertegun sejenak sebelum berbalik menatap Ye Feng. "Anak baik, kau sangat mendominasi. Hanya karena sifat dominan dan percaya dirimu, menurutku bagus kalau Shaokun belajar darimu. Ayo, coba kulihat, apakah kemampuan medismu yang tak terkalahkan itu benar-benar sehebat itu." "Kalau begitu aku akan mulai," kata Ye Feng sambil menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan ke sisi Feng Zhenyuan dan mulai memeriksanya. Setelah pemeriksaan awal selesai, ia memeriksa Feng Zhenyuan. Kemudian, ia mengambil beberapa peralatan bedah dari meja operasi di ruang perawatan dan mengeluarkan jarum perak yang dibawanya. "Situasi Anda memang lebih rumit dan serius daripada yang Anda gambarkan. Namun, itu bukan masalah besar. Saya akan melakukan operasi minimal invasif yang tidak berani dilakukan oleh tim ahli Royal Swedish Medical College. Seharusnya tidak masalah." Feng Zhenyuan mungkin yakin bahwa dia akan membiarkan Ye Feng melakukan apapun yang dia inginkan. Dia melambaikan tangannya dengan punggung menghadapnya dan menyipitkan matanya. Melihat ini, Ye Feng tidak mengatakan apapun lagi. Warisan Hua Tuo, kitab tas hijau berisi keterampilan medis, dilepaskan sepenuhnya. Anestesi akupuntur. Operasi mikroinvasif. Luka tembak yang sudah mengakar dalam selama puluhan tahun kembali patah, begitu pula tulang belakang bagian lumbar dan sendi-sendi tulang belakang yang hampir menyatu dengan peluru. Pada akhirnya, ia mulai dengan hati-hati mengupas banyak jaringan halus. Langkah ini juga merupakan langkah tersulit dalam operasi normal. Bahkan tim ahli medis terkemuka dari Royal Swedish Medical College merasa hampir mustahil untuk menyelesaikannya dengan keterampilan medis modern. Ketika Ye Feng mencapai titik ini, dia berhenti sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia melanjutkan. Setelah setengah jam, 2 peluru jatuh ke dalam baki. Baru pada saat itulah dia diam-diam menghela napas lega. Ia mulai mengembalikan jaringan halus itu ke tempatnya. Lukanya dijahit. Akupuntur membantu Feng Zhenyuan pulih lebih cepat. Dia membersihkan meja operasi dan peralatan eksperimen. Pada saat inilah suara Feng Zhenyuan terdengar lagi. Kau mengeluarkan 2 peluru dari tulang belakangku dan sendi-sendi tulang belakangku." Saat dia berbicara, suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. Namun Ye Feng balas tersenyum. "Sudah kubilang, sejak aku mulai menggunakan kemampuan medisku, aku tidak pernah gagal. Jika kamu khawatir, aku bisa memanggil dokter militer Liu dan yang lainnya untuk memeriksa seluruh tubuhmu saat itu juga." Sambil berbicara, dia berjalan menuju pintu ruang perawatan dan membukanya. Di luar pintu ruang perawatan, dokter militer Liu, Wu Kecil, Feng Shaokun, Cheng Feier, dan yang lainnya semuanya berkumpul di pintu ruang perawatan, menatapnya dengan penuh semangat. Ketika pintu ruang perawatan terbuka, Ye Feng keluar. Mereka bertanya dengan gugup, "Bagaimana kabar ayah Paman Feng, Tuan Feng Ketua? Kenapa kamu tinggal di sana begitu lama?
Apa yang telah terjadi? Terutama dokter militer Liu. Dia jelas sangat gugup. Jangan anggap kata-kataku lelucon. Jika kau serakah dan gegabah mengoperasi Tuan Feng, serta menghancurkan keseimbangan rapuh yang telah susah payah dicapai tubuhnya, aku tidak akan memaafkanmu. Ye Feng tidak mau repot-repot menjelaskan apapun sekarang, dia tidak mau repot-repot berdebat dengannya. Setelah memberi jalan untuknya, dia berkata, tim medis kerajaan Swedia yang Anda sebut-sebut tampaknya tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Itu cuma 2 peluru yang tertancap di tulang belakang dan sendi pinggang. Kau membuatnya terdengar seperti masalah medis kelas dunia. Sebelum dokter militer Liu sempat bereaksi, ia melihat ke arah tempat tidur. Saya baru saja melakukan operasi kecil pada Tuan Feng. Saya sudah mengeluarkannya. Bab 1556. Aku berbicara tanpa keputusan tadi. Apa? Ketika dokter militer Liu mendengar ini, suaranya naik 1 oktav. Dia bagaikan singa yang marah, hendak menerjang Ye Feng. Apa kau sudah gila? Tadi aku sudah menekankan secara khusus kepadamu bahwa kondisi fisik Tuan Feng sudah mencapai titik kritis. Begitu keseimbangan rapuh itu hancur, kecerobohan sekecil apapun bisa berujung pada kutukan abadi. Apa kau benar-benar menutup mata? Aku akan membunuhmu. Namun, pada saat ini, sebuah suara berwibawa tiba-tiba terdengar dari ruang medis. Pak Liu, berhenti. Operasi Tuan Ye sangat sukses. Saya tidak merasakan ketidaknyamanan apapun selama seluruh operasi, bahkan setelah operasi selesai. Saya juga melihat pelurunya. Peluru itu memang dikeluarkan oleh Tuan Ye. Apakah operasinya sangat berhasil? Mendengar suara Feng Zhenyuan, dokter militer Liu jelas tercengang. Tinju yang baru saja diangkatnya langsung membeku di udara. Namun, tak lama kemudian, ia memikirkan sesuatu yang lebih penting dan berlari ke ruang kesehatan. Saya akan segera melakukan pemeriksaan seluruh tubuh Anda. Ye Feng tidak membantahnya, dia hanya berdiri di luar ruang medis dengan ekspresi yang tidak berubah. Namun Feng Shaokun jelas-jelas khawatir terhadap ayahnya, setelah mengangguk pada Ye Feng, dia juga berlari ke ruang perawatan. Setelah itu, polisi Little Wu mengikutinya masuk. Tak lama kemudian, hanya Ye Feng dan Cheng Feier yang tertinggal di pintu masuk. Cheng Feier mungkin khawatir tentang Ye Feng, setelah melihat ke ruang perawatan, dia merendahkan suaranya dan bertanya, apakah kamu yakin operasinya baik-baik saja? Status Paman Feng tidak biasa. Jika sesuatu terjadi padanya, bukan hanya dokter militer Liu, tetapi seluruh wilayah operasi Jiangzuo akan terguncang. Ye Feng entah kenapa merasa bahwa dia sangat menyenangkan matahari ini, dan dia langsung tersenyum. Apakah kamu masih khawatir dengan kekuatanku? Itu mudah bagi saya. Jangan sombong. Cheng Feier memutar matanya ke arahnya, masih sedikit gugup. Aku serius. Menurut apa yang dikatakan dokter militer Liu tadi, kondisi Paman Feng tampaknya lebih serius daripada yang dikatakannya sebelumnya. Apa kamu yakin? Saat itu, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, terdengar seruan dari ruang medis. Bagaimana ini mungkin? Itu suara dokter militer Liu. Kemudian, Feng Shaokun bertanya dengan gugup, ada apa, Paman Liu? Apakah kondisi ayahku tidak optimis, atau tidak, operasinya terlalu sempurna? Suara dokter militer Liu dipenuhi dengan keterkejutan. Kedua peluru tersebut awalnya terjalin dengan tendon dan jaringan halus di vertebra lumbal dan sendi tulang belakang Tuan Feng. Menurut teori medis modern, hampir mustahil untuk mengeluarkannya tanpa merusak tendon dan jaringan halus di sekitarnya. Namun, operasi Tuan Ye berhasil. Operasi tersebut tidak merusak tendon dan jaringan halus yang tumbuh di sekitar peluru. Selain itu, Tuan Feng sudah sangat tua, dan metabolisme serta kemampuan perbaikan tubuhnya telah menurun drastis. Dalam keadaan normal, setelah operasi minimal invasif pada tulang belakang lumbar dan sendi tulang belakang, perbaikan tulang belakang lumbar dan sendi tulang belakang juga merupakan masalah besar. Namun, setelah operasi, Tuan Ye menggunakan semacam metode ajaib untuk memperbaiki sebagian besar tulang belakang lumbar dan sendi tulang belakang setelah operasi minimal invasif. Ketika Feng Shaokun mendengar ini, dia tampak sangat gembira. Paman Liu, apa maksudmu? Kesehatan ayahku baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Ketika dokter militer Liu mengatakan ini, ia seperti menelan ludah. Dia jauh lebih sehat dari sebelumnya. Keahlian medis Tuan Ye sungguh luar biasa. Setelah mengeluarkan 2 peluru lama dari tubuh Tuan Feng dan mengobati luka-luka pasca operasi sendi tulang belakang dan lumbar, kemungkinan besar dia juga membantu Tuan Feng pulih. Awalnya, tubuh Tuan Feng sangat lemah karena penyakit dan penuaan yang telah berlangsung bertahun-tahun, tetapi sekarang, hal itu tidak lagi menjadi masalah. Sambil berbicara, ia menghela napas panjang di hadapan Feng Zhenyuan. Ia mungkin menyadari kesalahannya, lalu bergegas berlari menghampiri Ye Feng dan membungkuk dalam-dalam.
Maaf, Tuan Ye. Saya baru saja bicara tanpa alasan. Maaf. Saya buta karena tidak mengenali legenda. Ketika Cheng Feier mendengar ini, dia jelas tercengang. Kata-kata khawatir yang hendak diucapkannya kepada Ye Feng terhenti tiba-tiba, dan ketika dia melihat postur dokter militer Liu, dia pun tercengang. Namun, Ye Feng menerima anggukan dokter militer Liu dengan tenang, ekspresinya sangat tenang. Tidak apa-apa, kamu hanya terlalu cemas, aku bisa mengerti. Namun, dokter militer Liu tampak sangat bersalah dan hormat. Kau boleh saja melupakannya, tapi aku tidak bisa tidak menunjukkan rasa terima kasihku. Bagaimana dengan ini? Kalau kamu butuh sesuatu, beritahu aku saja. Keluarga Liu mendukung saya. Saya juga punya yayasan dan tabungan selama bertahun-tahun. Nanti saya minta seseorang untuk menyiapkan daftarnya untukmu. Lihat apakah ada yang kamu suka. Nanti saya minta seseorang untuk mengirimkannya kepadamu sebagai permintaan maaf. Ketika Ye Feng mendengar ini, dia secara tidak sadar ingin menolaknya. Namun, tiba-tiba, suara Feng Zhenyuan terdengar dari ruang perawatan. Tuan Ye, Pak Tua Liu memang pemarah. Jika kamu tidak menerimanya, dia pasti tidak akan bisa makan atau tidur selama berhari-hari karena rasa bersalah itu. Jadi, karena dia berkata begitu, kamu harus menerimanya dengan berat hati. Setelah itu, suara Feng Shaokun terdengar, baik, Tuan, terima saja. Keluarga Paman Liu punya fondasi yang kuat. Mereka punya banyak hal baik. Akan sangat disayangkan jika tidak melakukannya. Ketika Ye Feng mendengar mereka berdua berkata demikian, dia tidak menolak mereka lagi. Dia mengangguk ke arah dokter militer Liu dan berkata, kalau begitu aku akan melakukan apa yang kau katakan. Setelah itu, dia memberitahu Feng Zhenyuan tentang sisa metode pemulihannya sebelum pergi bersama Cheng Feier. Sebelum dia pergi, Feng Zhenyuan mengingatkannya, dan Feng Shaokun, yang masih di ruang perawatan, keluar untuk mengantar Ye Feng secara pribadi. Ketika ia mengantar Ye Feng ke pintu masuk medan perang Jiangzuo, ia memegang tangan Ye Feng dengan kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam. Tuan, ayahku baru saja menyuruhku menyampaikan ini kepadamu. Dia sangat berterima kasih padamu. Dia tidak akan pernah melupakan kebaikanmu padaku dan dirinya hari ini. Jika ada hal lain yang Anda butuhkan bantuannya di masa mendatang, jangan ragu untuk bertanya. Seluruh keluarga Feng akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Tidak ada keberatan. Bab 1557. Tidak persis sama, hampir sama. Kali ini, Feng Shaokun tidak menambahkan batasan apapun dalam lingkup prinsip. Jelasnya, rasa terima kasih Feng Zhenyuan terhadap Ye Feng telah mencapai tingkat yang berlebihan. Ye Feng juga bisa mendengar perbedaan yang halus. Setelah berjabat tangan dengan Feng Shaokun, dia berkata, kita semua berada di pihak yang sama. Kamu tidak perlu bersikap sopan begitu. Paman Feng masih butuh waktu untuk pulih. Dia butuh seseorang di sisinya untuk sementara waktu. Kamu harus cepat kembali dan menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Jika ada sesuatu, saya akan menghubungi Anda melalui telepon. Baiklah. Feng Shaokun mengangguk dan menatap Cheng Feier sebelum berkata, kalau begitu aku akan mengucapkan selamat tinggal pada kalian berdua di sini. Hati-hati, Tuan dan istri Tuan. Begitu dia selesai berbicara, dia tampak takut kalau Cheng Feier akan memelototinya lagi, jadi dia buru-buru berbalik dan melarikan diri. Seperti yang diduga, Cheng Feier memutar matanya ke arah Ye Feng. Ini murid baik yang kau ajar. Dalam hal konyol, dia memang punya garis keturunan yang sama denganmu. Aku tidak bisa bilang kalian berdua persis sama. Praktis tidak ada bedanya. Ye Feng tidak peduli dengan kata-katanya, dia melihat ke pinggir jalan di pintu masuk zona pertempuran dan berkata, mobil mana milikmu? Aku belum pulih sepenuhnya dari cederaku sebelumnya. Aku terlalu lelah merawat Paman Feng tadi. Biarkan aku masuk ke mobil dan istirahat sebentar. Mendengar ini, Cheng Feier mengamati ekspresi Ye Feng dan menyadari wajahnya sangat pucat. Ia langsung menjadi serius dan bahkan sedikit gugup. Apakah situasinya serius? Apakah kamu ingin aku membantumu? Sambil berbicara, dia menunjuk ke arah kendaraan off-road dengan plat nomor khusus yang tidak jauh darinya. Mobilnya ada di sana. Atau aku bisa mengendarainya. Ye Feng melihat bahwa wanita itu cukup mengkhawatirkannya, dan ia ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi karena ia berpikir bahwa sejak zaman dahulu, perasaan sejati tidak dapat disimpan, dan tipu daya dapat memenangkan hati orang, ia mengangguk. Bagaimana kalau aku menunggumu menyetir mobil? Aku akan duduk dan beristirahat sebentar. Aku akan memulihkan diri. Seharusnya tidak ada masalah. Baiklah. Cheng Feier menjawab dengan cepat. Kemudian, dia berlari kembali ke mobilnya dan mengendarainya. Saat dia melaju, dia bahkan mendorong pintu penumpang untuk Ye Feng dan mengulurkan tangannya.
Jika kamu tidak bisa menggunakan kekuatanmu, pegang tanganku dan aku akan membantumu. Ye Feng punya prinsip ingin berpura-pura, setelah mengangguk, dia langsung menarik tangannya. Pada saat yang sama, tangannya yang lain mencengkeram kursi penumpang dengan erat. Kemudian, dengan sedikit gemetar dan susah payah, dia naik ke kursi penumpang depan. Cheng Fei kini sepenuhnya mempercayainya. Ketika dia masuk ke dalam mobil, dia langsung membungkuk dan membantunya menutup pintu penumpang. Lalu, dia bertanya dengan gugup, ada lagi yang kau butuhkan? Atau ada yang perlu kulakukan? Kenapa kamu tidak mengatakan apapun tadi? Jika kamu mengatakannya lebih awal, aku akan memelukmu saat kita meninggalkan rumah Paman Feng. Ye Feng dapat dengan jelas merasakan kelembutan saat dia menoleh ke samping dan menyentuhnya dengan dadanya. Mendengar kekhawatirannya, ia menggeleng pelan dan berpura-pura lemah. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu memelukku. Bukankah aku akan dipandang rendah oleh murid-muridku dan Paman Feng nanti? Saya ahli yang direkrut khusus untuk tim keamanan. Apapun yang terjadi, saya harus tetap menjaga nama baik tim keamanan. Kalau di waktu lain, Cheng Fei pasti curiga saat mendengarnya mengatakan hal ini. Namun saat ini, ia yakin Ye Feng mengalami luka dalam, dan ditambah lagi ia telah menghabiskan terlalu banyak energi untuk merawat Feng Zhenyuan, ia bingung harus tertawa atau menangis. Kamu masih memikirkan hal-hal ini di saat seperti ini. Baiklah, karena kamu ada di dalam mobil, sebaiknya kamu istirahat dan memulihkan diri sebentar. Jika kamu butuh sesuatu, atau jika kamu butuh aku melakukan sesuatu, beritahu saja aku. Ye Feng masih terlihat sangat lemah. Ia mengangguk perlahan dan mengeluarkan kuali Yangzu dengan susah payah, lalu menyerahkannya kepada Cheng Fei. Ini yang diminta tim keamanan untuk Anda terima. Saya sudah menilainya. Asli. Tidak ada masalah. Cheng Fei mengambilnya dengan hati-hati menggunakan kedua tangannya. Aku percaya pada kemampuanmu dalam menilai. Saya akan mulai menghubungi atasan saya dan melaporkan situasi ini kepada mereka. Sekaligus, saya akan membantu Anda mengomunikasikan imbalannya. Istirahatlah saja. Hasil akhir seharusnya sudah keluar saat Anda beristirahat. Baiklah. Ye Feng menjawab dan menutup matanya untuk beristirahat. Wajah pucatnya tidak palsu. Ketika dia membantu Feng Zhenyuan dengan operasinya, dia memang telah mengeluarkan banyak sekali energi dan hampir kehabisan tenaga. Pada saat ini, ia benar-benar butuh istirahat dan memulihkan diri. Tepat saat dia menutup matanya untuk beristirahat dan memulihkan diri, Cheng Fei keluar dari mobil untuk menelepon, mungkin takut mengganggunya. Pemimpin, saya sudah mendapatkan kuali Yangzu dari spesialis Ye. Meskipun para ahli dari tim teknis belum tiba, dan prosesnya belum memastikan keaslian kuali Yangzu, pakar Ye telah menaksirnya secara pribadi dan menyatakan tidak ada yang salah. Sudah waktunya kita membahas hadiah seperti apa yang sebaiknya kita berikan kepada pakar Ye. Kali ini, demi melindungi harta nasional, kuali Yangzu, spesialis Ye berada di bawah tekanan yang sangat besar. Ia bahkan mengambil risiko melanggar prinsip-prinsip zona perang Jiangzuo. Meski begitu, ia tetap menderita kerugian besar. Bahkan ia sendiri menderita luka dalam yang serius. Jadi, saya pikir ketika para pemimpin membahas hadiah seperti apa yang akan diberikan kepada spesialis Ye, dapatkah Anda mempertimbangkan faktor-faktor ini dan meningkatkan hadiahnya dengan tepat? Hari ini saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Tuan Feng dari garis depan Jiangzuo menuntut pertanggungjawabannya atas pelanggaran prinsip-prinsip garis depan Jiangzuo dan secara diam-diam mengerahkan penembak jitu. Saya juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa seriusnya luka dalam yang dialaminya. Ye Feng mendengar kata-katanya dan merasakan kehangatan dalam hatinya. Si cantik tim keamanan yang berwajah dingin dan berwatak pebisnis ini sungguh baik padanya. Meskipun biasanya dia akan menggodanya atau menghinanya, dan di permukaan, dia akan bersikap seperti pebisnis kepadanya, ketika tiba saatnya yang kritis, dia akan membantunya tanpa segan-segan berusaha. Ketika para ahli dari Departemen Teknis datang dan memastikan tidak ada kesalahan, Cheng Fei melaporkan situasi tersebut kepada pemimpin lagi dan kemudian diam-diam kembali ke mobil. Baru setelah itu Ye Feng berpura-pura terbangun dalam keadaan linglung. Jam berapa sekarang? Baru jam 11.52. Kamu baru tidur sekitar 1,5 jam. Cheng Fei agak gugup. Apa aku terlalu berisik waktu masuk mobil dan membangunkanmu? Bagaimana kalau aku keluar dari mobil dan jalan-jalan saja? Kamu bisa istirahat sebentar lagi. Ye Feng segera melambaikan tangannya. Tidak perlu, aku hampir selesai memulihkan diri. Sudah hampir waktunya. Ayo cepat cari tempat makan siang. Aku akan mentraktirmu. Kalau tidak, aku akan malu jika menunda kamu begitu lama. Bab 1558. Pulih. Cheng Fei mungkin masih khawatir tentang kesehatan Ye Feng. Setelah mengamatinya, dia bertanya,
apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Aku sudah pulih cukup lama. Aku sudah jauh lebih baik, kata Ye Feng sambil meregangkan otot-ototnya. Aku pasti bisa makan sesuatu. Kalau begitu, kamu bisa pilih tempat. Baru setelah itu Cheng Feier berhenti bicara. Aku bisa makan apa saja. Beritahu aku alamatnya setelah kamu memilihnya. Ye Feng tidak mengenal Jiang Zuo. Mendengar ini, dia membuka aplikasi berwarna oranye dan memeriksa restoran terdekat yang wajib dikunjungi. Melihat memang ada restoran Black Pearl yang reputasinya bagus dalam jarak 2 hingga 3 km, ia langsung menyerahkan ponselnya. Ayo kita ke sana saja. Cheng Feier meliriknya dan raut wajahnya berubah aneh. Restoran ini sepertinya sangat mahal. Mutiara Hitam Bintang 3. Restoran yang harus Anda kunjungi sekali seumur hidup. Melihat ulasannya, jumlahnya lebih dari 5.000 per orang. Bukankah ini agak terlalu boros? Apa kau lupa aku baru saja menerima bonus 2 miliar belum lama ini? Ye Feng melambaikan tangannya dengan murah hati. Tuan Muda Ye akan membayar semuanya hari ini. Pemimpin, jangan khawatir dan pergilah dengan berani. Jangan khawatir dan makanlah dengan berani. Tidak perlu merasa terbebani. Apakah kamu ingin aku bersulang nanti untuk berterima kasih kepada Tuan Muda Ye? Cheng Feier tidak bisa menahan tawa. Jelaslah dia tahu tentang meme ini. Ye Feng melihatnya dan langsung mengamatinya. Lumayan. Anda telah belajar untuk mengikuti perkembangan zaman. Anda bahkan tahu cara mengambil meme-meme populer ini. Dia ingat betul bahwa Cheng Feier dulunya adalah seorang pekerja keras yang tidak memiliki emosi. Meskipun dia masih muda, dunianya tampak sedang menjalankan misi atau sedang dalam perjalanan untuk melaksanakan misi. Selain misi dan latihan sehari-hari, dia bahkan tidak bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari gadis-gadis biasa, apalagi meme-meme populer yang disentuh anak muda. Pada saat ini, ketika Ye Feng mendengar seorang yang gila kerja berbicara tentang topik yang sedang tren, sejujurnya, dia sangat terkejut. Namun, Cheng Feier memutar matanya ke arahnya. Apa yang kau bicarakan? Apa kau pikir aku orang kuno di matamu? Tidak terlalu kuno. Ye Feng terkekeh. Tapi kau memang tidak modis. Kau mau dipukuli. Cheng Feier sangat malu dan marah, lalu segera meninjunya. Ye Feng tidak keberatan, setelah membiarkan dia memukulnya, dia menyalakan GPS. Ketika Cheng Feier mengendarai mobil ke pintu masuk restoran Bintang 3 Mutiara Hitam, dia keluar dari mobil dengan terampil dan membukakan pintu untuk Cheng Feier. Tidak mungkin. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Cheng Feier mungkin terkejut melihat Ye Feng begitu perhatian. Ye Feng tidak menjelaskan lebih lanjut, ia hanya tersenyum. Lagi pula, kaulah pemimpin di hatiku. Bukankah sudah seharusnya kita melayani pemimpin? Jangan. Namun, Cheng Feier tampak sedikit takut dan tubuhnya sedikit menyusut. Aku suka kamu yang sedikit menyebalkan. Kenapa kamu tidak sembuh saja? Melihatmu sekarang, aku merasa sangat takut. Ye Feng tahu bahwa dia tidak tahu bahwa dia telah mendengarnya memperjuangkan keuntungan untuknya melalui telepon. Jika dia bertindak terlalu bersemangat, itu akan membuatnya terlalu banyak berpikir. Melihatnya tidak suka, Ye Feng kembali ke sikap aslinya setelah keluar dari mobil. Ketika mereka memasuki restoran bersama, dia duduk dengan santai. Pelayan, bawakan menunya. Cheng Feier jelas lebih terbiasa dengan sikapnya yang seperti ini. Setelah duduk bersamanya, ia mengambil menu dari pelayan dan mulai membacanya. Pelayan di sampingnya langsung menuangkan teh untuk mereka berdua dan memperkenalkan mereka. Bolehkah saya bertanya, apakah ini pertama kalinya Anda ke restoran ini? Restoran ini adalah restoran dengan sistem set menu. Setiap hari, koki restoran akan menyesuaikan set menu untuk hari itu berdasarkan nutrisi, rasa, dan pertimbangan komprehensif lainnya. Yang kalian berdua pegang sekarang adalah isi paket makan siang hari ini. Kalau ada yang kalian tidak suka atau tidak suka, kalian bisa bilang setelah membacanya. Aku akan ke dapur untuk menyampaikannya. Ye Feng telah melihat banyak video restoran semacam ini sebelumnya, dia punya gambaran kasar tentang cara kerja restoran semacam ini. Setelah mendengarkan pengantar dari pelayan, ia hendak membaca isi paket makanan dengan serius. Tiba-tiba, beberapa sosok berwibawa berjas hitam dan berkacamata hitam menyerbu restoran dengan agresif. Asosiasi pisau ada urusan di sini. Dalam 3 menit, semua orang yang tidak relevan, segera keluar. Kalau tidak, kalau kita bertarung nanti, jangan salahkan pedang itu karena buta. Mendengar teriakan sekelompok orang ini, para pengunjung yang tadinya makan di restoran langsung ketakutan. Mereka bahkan tidak peduli untuk makan dan buru-buru meninggalkan restoran. Sesaat terdengar suara teriakan, suara meja kursi jatuh ke tanah, dan suara perkakas pecah. Seluruh restoran berantakan.
Bahkan pelayan yang bertugas melayani Ye Feng dan Cheng Feier sangat pucat, kakinya gemetar. Ada apa? Tanya Ye Feng. Kenapa restoranmu begitu kacau? Kita bahkan tidak bisa punya makanan yang stabil. Pelayan itu pasti ketakutan setengah mati. Ia gemetar dan berkata, sebenarnya, ini bukan salah kami. Hanya saja asosiasi pisau ini terlalu sombong. Sebelumnya, mereka menagih kami 5 poin dari keuntungan kami sebagai biaya perlindungan setiap bulan. Bulan ini, setelah mengumpulkan 5 poin, mereka ingin mengumpulkan 5 poin lagi. Bos kami benar-benar tidak tahan dan berselisih dengan mereka. Ini pertama kalinya Ye Feng mendengar hal seperti itu. 5 poin penjualan sebulan sebagai biaya perlindungan. Dari mana orang-orang ini berasal? Saya tidak yakin detailnya. Suara pelayan itu masih bergetar. Ngomong-ngomong, dari kata bos kita, mereka cukup kuat. Kurasa mereka masuk 10 besar di seluruh Jiangsu. Anggota mereka juga punya latar belakang yang rumit. Mereka pada dasarnya pernah ditangkap sebelumnya. Selain itu, mereka punya banyak trik dan tahu cara menghindari risiko hukum. Oleh karena itu, sebagian besar pengusaha legal seperti bos kami akan mematuhi aturan mereka dengan patuh. Ketika Ye Feng mendengar ini, dia ingin bertanya lebih lanjut. Tanpa diduga, seorang pria berjas hitam bermata segitiga melepas kacamata hitamnya dan menunjuk ke arah mereka. Kalian di sana, apa sih yang kalian gumamkan? Tidakkah kamu mendengar apa yang baru saja dikatakan kakak kita? Segera pergi. Jangan suruh kami melakukannya sendiri. Mata Ye Feng langsung menyipit. Ketika dia menatap laki-laki berjas hitam itu, yang tersisa di matanya hanyalah tatapan dingin. Ada jalan menuju surga, tapi kau tak mengambilnya. Tak ada pintu menuju neraka, tapi kau bersikeras menerobos masuk. Bab 1559. Asosiasi pisau dihapus dari wilayah Jiangsu. Namun, Ye Feng tidak langsung bertindak. Ia malah menoleh ke arah Cheng Feier. Ketua, apakah aku bertindak sekarang dianggap memberantas kejahatan? Tidak juga. Cheng Feier menggelengkan kepalanya. Tapi aku pribadi mendukung keputusanmu. Karena sampai batas tertentu, ini juga berada dalam lingkup kewenangan tim keamanan kami. Selain itu, ini juga merupakan cara untuk menegakkan keadilan. Ye Feng segera mengerti maksudnya, dia berpura-pura berdiri. Tanpa diduga, orang yang baru saja menghubunginya sudah berjalan menghampirinya dengan langkah lebar. Sialan, kau tidak mau mendengarkanku saat aku sedang berbicara baik-baik, kan? Kamu masih saja menggoda pacarmu di saat seperti ini. Apakah kamu sedang mencari kematian? Saat berbicara, orang itu mengambil kursi dari samping dan tampak bersiap melemparkannya ke arahnya. Kalianlah yang mencari kematian. Ye Feng menendangnya. Apalagi tendangannya tidak ada sedikit pun niat untuk menahan. Terdengar erangan teredam. Pria bermata segitiga itu, yang tadinya gagah berani dan bersemangat, kini bagaikan bola bisbol humanoid yang terlempar. Ia menjatuhkan meja dan kursi, lalu akhirnya menghantam dinding. Kemanapun dia lewat, seolah-olah ada sapu raksasa yang menyapu, membersihkan kekosongan. Ruang makan yang besar itu menjadi sunyi. Sesaat kemudian, sekelompok orang dari asosiasi pisau bereaksi. Mereka memandang Ye Feng yang masih duduk dengan tenang, jejak panjang di tanah, dan rekan mereka yang pingsan sambil bersandar di dinding. Mereka tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Ini terlalu berlebihan, kan? Menendang orang dewasa sejauh 10 meter. Apa-apaan ini? Apa tempat ini sedang syuting film? Di antara kelompok orang ini, pemimpin kelompok itu, seorang pria berkepang, yang mengatakan ingin membersihkan area tersebut, melepas kacamata hitamnya dan menatap Ye Feng dengan serius. Teman, bagaimana aku harus memanggilmu? Kamu kelihatan asing. Kamu belum lama di Jiangsu, kan? Kenapa? Apa kau ingin tahu lebih banyak tentangku? Tatapan Ye Feng masih dingin. Pria berkepang itu tersenyum. Tidak, aku hanya penasaran. Asosiasi pisau kami punya lingkaran pertemanan yang cukup luas di wilayah Jiangsu ini. Kami bahkan mungkin berteman dengan Anda. Mari kita ngobrol dulu, agar tidak merusak keharmonisan. Kalau begitu kau terlalu khawatir. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Aku punya banyak teman aneh, tapi aku tidak kenal satu pun sampah. Apa katamu? Saudara-saudara di samping pria berkepang itu geram. Siapa yang kau sebut sampah? Sekelompok orang itu tidak menunggu pria berkepang itu berbicara, mereka mengambil kursi dan piring dari samping dan mengelilingi Ye Feng dan Cheng Feier. Ye Feng melihat ekspresi mereka dan ingin menyerang mereka secara langsung. Tanpa diduga, hembusan angin tiba-tiba datang dari luar. Lalu, bayangan hitam mendekat. Setelah serangkaian pukulan, anggota asosiasi pisau yang mengepung Ye Feng dan Cheng Feier roboh seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran. Siapa itu?
Pria berkepang itu tak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Ia segera mundur dan menatap bayangan hitam itu dengan amarah sekaligus kewaspadaan. Namun, saat bayangan hitam itu berhenti, amarah di matanya segera tertahan. Yang menggantikannya adalah kehati-hatian dan ketakutan. Seragam militer. Sosok hitam itu mengenakan seragam yang mirip dengan Little Wu. Ia tampak sangat heroik. Ia tidak langsung menjawab pertanyaan pria berkepang itu. Malah, ia menatap pria berkepang itu dengan dingin. Beraninya kau. Pada saat ini, pria berkepang itu telah menahan diri. Ia tak hanya tak berani menunjukkan ketidakpuasan, tetapi ia bahkan bertanya dengan suara rendah, bolehkah aku tahu siapa Anda? Saya diutus oleh dokter militer Liu untuk memberikan hadiah kepada Tuan Ye. Orang itu mendengus dingin. Tidak disangka aku melihat pemandangan seperti itu saat aku bergegas ke sini. Keringat dingin mengucur di dahi pria berkepang itu. Dokter militer Liu. Bolehkah saya bertanya, Anda dokter militer Liu yang mana? Kecuali dokter militer Liu yang hanya sedikit dibawa orang-orang di wilayah operasi, apakah ada dokter militer Liu lainnya di Jiangzhou? Nada bicara orang itu tidak ringan maupun berat. Lelaki berkepang itu begitu ketakutan hingga ia hampir berlutut. Lalu Tuan Ye yang kamu sebutkan. Orang itu memandang Ye Feng dan Cheng Feier. Wajah lelaki berkepang itu langsung memucat. Lalu, tanpa menunggu orang itu mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba berlutut di arah Ye Feng. Kakak laki-laki, kakak perempuan. Saya benar-benar minta maaf. Saya tadi buta. Saya tidak tahu kalian berdua teman dokter militer Liu. Saya minta maaf kepada kalian berdua. Minta maaf. Ye Feng juga mengerti situasinya, tapi dia mencibir. Tidak mudah bagiku untuk mendapatkan kencan dengan seorang wanita cantik dan datang jauh-jauh ke restoran ini. Aku bahkan tidak punya waktu untuk makan atau membicarakan romansa, tetapi pada akhirnya, kalian datang untuk membersihkan tempat itu dan bahkan berbicara omong kosong kepadaku. Sekarang kalian meminta maaf kepadaku. Pria berkepang itu tentu saja mengerti maksud Ye Feng. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Ini salahku, ini salah kita. Seharusnya kita tidak mengganggu suasana hatimu. Saya minta maaf kepada kalian berdua. Kakak, beritahu kami apa yang perlu kami lakukan agar kami bisa pergi. Aku janji akan melakukannya. Bahkan jika kamu ingin aku mati sekarang, aku tidak akan mengatakan apapun. Saat dia berkata begitu, dia melihat Ye Feng tidak bereaksi, jadi dia menamparkan dirinya sendiri terus-menerus. Dalam waktu singkat, wajahnya bengkak karena tamparan itu, tetapi dia tidak berniat berhenti. Pelayan itu, yang gemetar ketakutan, tertegun. Namun, Ye Feng tidak merasa senang sama sekali. Dia hanya merasa seolah-olah dia telah bertemu segerombolan lalat ketika sedang makan. Setelah pihak lain dipukuli hingga sudut mulutnya berdarah, ia hanya menatap pria yang dikirim oleh dokter militer Liu. Saya dan teman saya masih lapar. Bisakah Anda membantu saya menangani orang-orang ini? Pria itu sepertinya telah menerima beberapa perintah dari dokter militer Liu. Ia langsung memberi hormat dan berkata, tidak masalah. Saya akan membantu Anda menanganinya sekarang. Sambil berkata begitu, ia menatap dingin ke arah pria berkepang itu dan yang lainnya. Enyahlah segera. Lalu, kirim pesan ke orang yang bertanggung jawab atas asosiasi pisau Anda. Katakan saja mulai hari ini, asosiasi pisau akan dihapus dari wilayah Jiangzhou. Lalu, ketika pria berkepang dan yang lainnya meninggalkan restoran seolah-olah mereka telah kehilangan orang tua mereka, dia mengikuti mereka keluar dan mengambil telepon genggamnya. Ye Feng menduga bahwa dia menelepon dokter militer Liu atau orang lain. Melihat lalat-lalat itu sudah pergi, dia tidak lagi memikirkan masalah itu. Saat dia menarik kembali pandangannya, dia berbalik menatap pelayan itu. Bab 1560. Sebenarnya, aku sangat lembut. Pelayan itu nampaknya ketakutan oleh Ye Feng. Tidak hanya ada rasa hormat di matanya, tetapi saat Ye Feng menatapnya, dia bahkan tanpa sadar menggigil. Ye Feng tersenyum dan menghibur. Jangan gugup. Sebenarnya, aku sangat lembut. Meskipun pelayan itu mengangguk, menunjukkan bahwa dia mendengarnya, dia menjadi semakin gugup dan menelan beberapa suap air liur. Ye Feng sedang tidak ingin menggodanya, katanya lugas. Sebenarnya, aku ingin bertanya, apakah kamu masih beroperasi? Kalau sudah buka, bisakah Anda mulai menyajikan hidangannya lebih awal setelah kami memesan? Saya dan teman saya kelaparan. Pelayan itu tidak bereaksi tepat waktu. Setelah tertegun sejenak, dia buru-buru berkata, tunggu sebentar. Aku akan pergi ke dapur dan menanyakanmu. Sambil berkata demikian, dia membungkuk ke arah Ye Feng dan Cheng Feier sebelum perlahan mundur. Ye Feng merasa tak berdaya. Apa aku seseram itu? Saya ingat bahwa saya selalu dicintai oleh semua orang.
Cheng Feier memutar matanya ke arahnya. Pakar Ye, bisakah kau bayangkan dirimu di posisinya? Jika Anda orang biasa, suatu hari, saat Anda sedang makan hotpot dan bernyanyi, seseorang di depan Anda menendang Anda sejauh lebih dari 10 meter. Lagi pula, setelah kau membuat pihak lain terbang, seorang ahli dengan latar belakang yang mengerikan muncul untuk membantumu dengan cepat melenyapkan semua orang yang tidak relevan di sekitarmu, tidakkah kau akan takut jika itu dirimu? Apa yang perlu ditakutkan? Dia tidak menendangku. Ye Feng mengangkat bahu. Cheng Feier jelas tidak bisa berkata apa-apa. Setelah menatapnya cukup lama, akhirnya dia berhasil berkata, aku tahu kamu bukan orang normal. Ye Feng tidak peduli dengan keluhannya. Ketika pelayan kembali, ia membawa makanan pembuka. Mereka mulai berpesta. Cheng Feier juga seharusnya kelaparan. Setelah semua hidangan lezat dihidangkan, dia berubah menjadi pemakan rakus bersama Ye Feng. Harus dikatakan bahwa hidangan di restoran ini cukup enak. Sebagian besar memiliki kontrol kualitas yang sangat baik, dan hampir tidak ada hidangan yang buruk. Ye Feng makan dengan sangat nyaman. Cheng Feier juga pasti menikmatinya. Ketika dia menghabiskan hidangan penutup terakhir, wajahnya menampakkan rasa kepuasan yang langka. Itu lucu sekali dan tak bisa dijelaskan. Ye Feng segera mengeluarkan ponselnya dan mengambil fotonya. Apa yang kau lakukan? Cheng Feier sedikit terkejut. Ketika melihatnya mengambil foto, tanpa sadar ia ingin merebut ponselnya. Ye Feng mengelak dengan mudah, ia tak bisa menahan senyum. Aku hanya mengambil foto. Ekspresimu barusan terlalu imut. Ini benar-benar berbeda dari keseriusanmu yang biasa. Aku tidak percaya. Pasti fotoku jelek. Ekspresi Cheng Feier menunjukkan ketidakpercayaan. Cepat, coba kulihat. Sambil berbicara, ia mengulurkan tangannya yang hendak merebut ponsel itu. Berikan ponselnya padaku. Ye Feng tentu saja tidak akan memberinya telepon itu. Dia mengklik foto di album foto dan mengaguminya sejenak sebelum membagikannya dengannya. Ini, aku sudah mengirimkannya kepadamu. Cheng Feier segera mengeluarkan ponselnya dan membukanya. Lalu, dia tertegun. Apakah ini aku? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Ye Feng menatap wajah gagahnya dan juga melihat foto di ponselnya. Aku tidak bohong, kontrasnya sangat kuat, kan? Ini bukan aku. Ini jelas bukan aku. Cheng Feier tampak agak malu, dan pipinya agak merah. Aku tidak semanis itu. Cepat hapus foto itu. Kalau tidak, kalau orang lain melihatnya, itu akan memengaruhi citra seriusku yang biasa. Kenapa dihapus? Foto ini lumayan bagus. Ye Feng pura-pura menyimpan ponselnya. Lagi pula, tidak mudah bagiku untuk memotretnya. Iya, tidak, cepat hapus. Cheng Feier segera membungkuk, hendak merebut ponsel itu lagi. Tapi Ye Feng bereaksi cepat. Lengannya mendorong tangan Cheng Feier yang terulur ke samping, dan tangan yang memegang telepon menghindar ke sisi lain, dengan mudah menghindari serangan mendadaknya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Cheng Feier yang menyerangnya akan kehilangan keseimbangan. Pada saat yang sama, dia melemparkan dirinya ke pelukan Ye Feng. Merasakan tubuh yang hangat dan lembut dalam pelukannya, tubuh Ye Feng menegang. Meskipun kamu tersentuh oleh foto yang kuambil, kamu tidak perlu terburu-buru menikah denganku, kan? Kita berada di tempat umum. Sambil berbicara, dia hendak membuka tangannya sehingga Cheng Feier bisa bangun. Tanpa diduga, terdengar batuk dari belakangnya. Melihat ke arah sumber suara, ternyata itu adalah seorang pria parubaya yang agak gemuk dengan senyum di wajahnya, begitu pula pelayan yang sebelumnya melayani Ye Feng dan Cheng Feier. Pria parubaya itu mungkin bos pelayan itu. Ia berdiri di depan pelayan dan memandangi dirinya sendiri serta Cheng Feier yang sedang dalam pelukannya, sedikit bingung. Ye Feng cepat menepuk punggung Cheng Feier dan memberi isyarat padanya. Setelah Cheng Feier buru-buru bangkit dan duduk kembali, ia kembali menatap pria parubaya dan pelayan itu. Ada apa? Pria parubaya itu membungkuk sedikit. Maaf telah mengganggu suasana hati Anda. Seperti ini. Saya penanggung jawab restoran ini. Saya baru saja mendengar dari Kiyu kecil kita bahwa Anda membantu restoran kami memecahkan masalah besar asosiasi pisau, jadi saya datang khusus untuk berterima kasih. Ye Feng tahu bahwa orang ini pasti salah paham. Melihat wajah Cheng Feier yang sedikit memerah, ia langsung terbatuk. Apa yang terjadi tadi tidak seperti yang kau bayangkan. Pokoknya, jangan sebarkan kemana-mana, mengerti? Pria parubaya itu melirik Cheng Feier. Meskipun tatapannya agak ambigu, ia tetap tersenyum dan mengangguk berulang kali. Saya mengerti, saya mengerti. Kami tidak melihat apa-apa. Tidak terjadi apa-apa di sini sekarang. Sambil berbicara, ia mengeluarkan sebuah kartu nama dan sebuah kartu emas hitam, lalu menyerahkannya kepada Ye Feng dengan kedua tangannya. Terima kasih atas bantuanmu.
Ini kartu nama saya dan kartu VIP restoran ini. Nantinya, kalau ada yang perlu ditanyakan atau mau makan di restoran kami, kabari saja. Saya pasti akan menunggumu sepenuh hati. Ye Feng sudah mati rasa terhadap hal-hal ini, dia ingin mengatakan bahwa itu tidak perlu. Namun, ia berpikir jika ia tidak menerimanya, bosnya akan merasa bersalah. Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya menerimanya. Bagaimana saya harus memanggil Anda, bos? Marga saya Liang. Panggil saja saya Liang tua. Ye Feng mengangguk. Hidangan di restoranmu cukup enak. Jika saya datang lagi di masa depan, saya akan menghubungi Anda. Baiklah. Bos Liang sangat bijaksana. Ketika melihat Ye Feng menyimpan kartu nama dan kartu VIP, ia membungkuk kepada Ye Feng dan Cheng Feier. Silakan lanjutkan. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Lalu, dia pergi bersama pelayan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.